Musuh dalam selimut di lingkaran Rizik Syihab, ditulis oleh Abulian Rizky. Cobalah kita telusuri rekam jejak Rizik Syihab. Dia bukan ahli analisis, dia juga bukan ahli strategi. Dia belum pernah nyantri atau sekolah di madrasah. Dia sebelumnya tidak pernah dikenal sebagai ahli agama atau menguasai kitab. Dia tidak menguasai simulasi perkondisian dan dia tidak ahli dalam menghitung efek domino dari sebuah ucapan, perilaku, dan kebijakan organisasinya. Semua gerakan organisasi serba hantam kromo, tidak terkendali, asal-asalan, tidak terkonsep secara sistematis, mudah terpancing, terlalu reaktif, dan tidak dihitung secara cermat karena akibat yang akan muncul setelahnya. Tiba-tiba dia dikondisikan oleh orang-orang yang menjadi sponsor dan orang-orang di sekelilingnya menjadi superhero, Superman, Batman, Spiderman, sekaligus manusia suci bak batu pualam yang tidak boleh tersentuh nan sempurna. Perhatikan bahasa tubuh Rizik, sorak-sorai kemenangan ataupun perayaan kemenangan ketika dia datang dari Arab dan disambut para penggemarnya sangat jumawa, seolah-olah dunia sudah dalam genggamannya. Dia sangat tergesa-gesa, kurang perhitungan, dan tidak punya perencanaan yang matang. Disitulah titik lemahnya. Rizik terlalu meyakinkan, bertindak berlebihan, terlalu bersemangat untuk memukul, terlalu bernafsu untuk mengalahkan, padahal itu baru pertunjukan kekuatan. Perang sebenarnya belum dimulai dan dia tidak melakukan pemetaan kekuatan serta tidak menghitung segala keterbatasan. Cobalah tanya pada dia, siapa yang menjadi penggerak organisasinya, siapa yang membuat perencanaan, siapa yang memobilisasi, siapa yang mengakomodasi, siapa yang dapat mengendalikan semua gerakannya, dan siapa pula yang membantu jaringannya dengan organisasi-organisasi yang berakibat radikal-radikal terlarang. Sebenarnya dalam hal kapasitas Rizik Syihab cukup. Sejatinya dia adalah pion yang sengaja dikorbankan dan diberi makan sekenyang-kenyangnya, lalu sengaja ditendang seorang diri ketika keadaan tidak menguntungkan bagi dalang. Di balik semua itu, seorang diri Rizik sengaja dikorbankan. Sedangkan gabungan cukong, mafia politik, pengusaha, mantan bertabur bintang-bintang dan bersaku lebar bisa duduk menikmati pesona alam sambil tertawa riang, menikmati kemegahan pengacaranya Rizik. Saya ketawa. Mereka beramai-ramai memberi dukungan agar nafsu Rizik meledak-ledak, tidak terkendali, dan tetap saja lahap. Menjual, nebeng popularitas, tidak peduli berapa lama Rizik akan bertindak. Coba tanya ke Rizik, siapa saja yang memfasilitasi, siapa saja yang selama ini memberi nasihat, dan siapa yang membiayainya, siapa yang merumuskan strategi gerakan organisasinya. Munarman? Saya ngakak dengar namanya. Tanya pada Rizik, suruh dia mengingat, catat semua gerakannya dan semua langkah-langkahnya selama ini. Niscaya dia menyadari banyak pihak yang seolah-olah dekat dan menjadi sahabat sebenarnya telah menjadi penyakit yang sengaja menjerumuskannya. Dia sengaja dibuat oleh orang-orang terdekatnya, namun dia tidak sadar telah dimainkan dan dikorbankan sendirian. Sedangkan sang dalang yang membiayainya selamat tak tersentuh apapun. Sekali dia mengingat hal-hal tersebut di atas dan menuangkan dalam tinta, para dalang dan tangan-tangan yang nekat di balik Rizik Syihab tidak akan lagi bisa tidur nyenyak. Suruh dia mengingat semua, catat, terbitkan, dan perlu sampaikan dalam nota pembelaan sebagai upaya untuk meringankan hukuman.